Allah Subhanahu wa taala. Hari ini siap belajar? Siap. Oke. Ada yang bersedia memimpin doa? Siapa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Di antara kalian adakah yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kira-kira kenapa? Sakit. Oke, kita doakan supaya sembuh ya. Amin. Baik, sebelumnya Bapak akan bertanya pelajaran minggu lalu. Siapakah yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Silakan. Tentang manhajul muwaffaqil. Berapakah panjang adlasi muwaffaqil ini? 6 harakat atau 3 alif? 6 harokat atau 3 alif? Betul? Oke, kita kasih aplaus untuk Fahmi. Baik, sebelumnya Bapak akan bertanya, di antara kalian siapa yang mempunyai pengalaman berbohong? Saya Pak, Apa pengalaman kamu berbohong, Man? saya izin ke kamar mandi tetapi saya malah pergi jajan ke kantin. Izin ke toilet, malah jajan ke kantin. Aman, jangan dilakukan lagi ya. Iya Pak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang jujur dalam bermuamalah, supaya kalian nanti bersikap jujur dalam bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Adakah di antara kalian yang bersedia membacakan tujuh pembelajarannya? Silakan, Misda. Menjelaskan sikap jujur dengan benar, menjelaskan macam-macam jujur dalam muamalah dengan benar, menyimpulkan tentang jujur dalam bermuamalah dan mengaitkan dengan fenomena sosial dengan benar. Oke, terima. Baik, nanti kita akan belajar tentang jujur dalam bermuamalah dan kalian akan mendiskusikan dengan teman kalian. Silakan bentuk kelompok dengan teman kalian dari kanan, kiri, depan dan belakang. Silakan. Baik, sebelum Bapak meminta kalian berkumpul dengan kelompoknya, kita akan menyaksikan video ini dan jika ada pertanyaan tentang video tersebut langsung bisa ditanyakan ya. Jelas anak-anak? Jelas. Kamu janji sama ibu, Bang, maaf
itu duitnya. Kalau nggak mau, kurang jelas nih. Kurang aja sini ya. Tidak boleh apa di sini ya. Sudah menyaksikan videonya? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan Bella. Apa yang ditanyakan? Bagaimana jika kita berkata jujur tetapi membuat orang lain marah? Bagaimana jika kita berbuat jujur tetapi membuat orang lain marah? Di antara kalian ada yang bisa menjawabnya? Silakan. Silakan Rehan. Dijelaskan secara bijak dan dirasakan manfaatnya. Terima kasih Rehan sudah berani menjawab. Ada lagi di antara kalian ingin bertanya? Saya Pak, Silakan lihat. apa keuntungan jika kita bersikap jujur? Oke, apa keuntungan jika kita bersikap jujur? Di antara kalian ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Silakan. menurut saya jika kita bersikap jujur akan dipercaya orang-orang lain. Oke, bagus. Terima kasih Santi. Baik, untuk lebih memahami materi tentang jujur dalam bermuamalah, nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti bisa dicari di buku mata pelajaran aturan dari kelas 9 ya, dan di browsing di internet. Ada yang tahu nggak sih jujur itu apa? Oh, ini nih. Jujur berarti mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran, tanpa ditambah atau dikurangi. Dan jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul, yaitu sidq. Ada hadisnya ya. Oh ini hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannati. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman ada yang tahu jujur itu apa? Saya menemukan di buku. Jujur artinya adalah kesesuaian antara niat, perkataan, dan perbuatan. Jujur adalah sifat yang melekat pada diri Nabi dan Rasul, yaitu sidik. Sidik artinya benar. Saya juga menemukan dalil tentang perintah jujur dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Saya juga menemukan tentang kejujuran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan kepercayaan dari para pemuka Quraisy yang berbeda keyakinan, status sosial, dan kepercayaan. Nabi Muhammad dipercaya memimpin peletakan batu hajar aswad. Teman-teman ada yang tahu nggak contoh jujur dalam bermuamalah? Iya, saya menemukan di internet contoh jujur dalam bermuamalah. Menjelaskan dengan benar kondisi barang yang dijual, terutama apabila terdapat cacat atau kekurangan sehingga pembeli mengetahui sebelum memutuskan untuk membeli. Tidak mengurangi timbangan barang yang dijual agar mendapat untung. Tidak berbelanja atau membeli sesuatu dengan menggunakan uang palsu. Yang tadi kita temukan tulis yuk. Jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul. Yaitu sidik. Jujur berarti mengakui. Berkata atau memberikan suatu
suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Teman-teman, mari kita cek kebenarannya dari Al-Quran tentang perintah jujur. Di internet ada penjelasan tentang surah At-Taubah ayat 119. Pak, iya kita sudah benar kok. Surat At-Taubah ayat 119. Yuk teman-teman, kita cek kebenarannya jujur dalam bermuamalah di internet. Ada nih, jujur yaitu berkata dengan sebenar-benarnya dan sesuai antara lisan dan apa yang ada di dalam hatinya. Berkata jujur berarti berkata apa adanya sesuai dengan fakta dan realita tanpa menyembunyikan kebenaran. Oh iya, kita sudah dengar tentang pengertian jujur dalam bermuamalah. Baik, sudah berdiskusi temannya? Sudah. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Bapak minta ada beberapa kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok satu. Siapa? Iqbal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu 1. Jujur adalah mengakui, berkata atau memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ditambah dan dikurangi. Lawan jujur adalah bohong. 2. Muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariatnya dalam interaksi sosial. 3. Jujur merupakan fondasi sebuah kepercayaan. Sekali kita melakukan kejujuran, maka orang akan percaya pada kita. Sebaliknya, jika kita melakukan kecurangan, maka kita akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan. Saya menemukan hadis tentang jujur. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. 4. Contoh jujur dalam bermuamalah. Benar kondisi barang yang dijual, terutama apabila terdapat cacat atau kekurangan sehingga pembeli mengetahui sebelum memutuskan untuk membeli. Tidak mengurangi timbangan barang yang dijual agar mendapat untung. Tidak berbelanja atau membeli sesuatu dengan menggunakan uang palsu. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jujur artinya adalah kesesuaian antara niat perkataan dan perbuatan. Jujur adalah sifat yang melekat pada diri Nabi dan Rasul, yaitu sidik. Sidik artinya benar. Saya menemukan dalil tentang perintah jujur terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jika kita selalu berkata jujur, kita akan dipercaya orang lain. Sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kepercayaan dari para pemuka Quraisy yang berbeda keyakinan, status sosial, dan kepercayaan. Nabi Muhammad SAW dipercaya memimpin peletakan batu Hajar Aswad. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di antara kalian adakah yang ingin menambahkan? Saya Pak, Silakan Dinda. jika kita berkata jujur, kita akan mudah dipercaya orang lain. Dan jika kita berbohong, kita akan tidak mudah dipercaya orang lain. Baik, kata Dinda, jika kita berkata jujur, kita akan dipercaya orang Lain. Dan jika kita berbohong, kita tidak akan dipercaya orang Lain. Baik, di antara kalian, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada materi pelajaran hari ini? Saya Pak, Silakan Denis. jujur merupakan fondasi kepercayaan seseorang kepada kita. Jujur adalah akhlak para nabi,
membawa kebaikan dunia dan di akhirat. Jika kita berbohong, pada akhirnya kita tidak akan dipercaya orang lain. Salah satu contoh jujur dalam bermuamalah yaitu ketika kita menjadi pedagang, kita harus menjelaskan dengan benar kondisi barang yang dijual, terutama apabila terdapat cacat atau kekurangan sehingga pembeli mengetahui sebelum memutuskan untuk membeli. Terima kasih Denis. Baik, benar. Jujur merupakan fondasi kepercayaan seseorang kepada kita. Jujur juga akhlak para nabi, membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Lawan jujur adalah bohong. Jika kita berbohong, kita tidak akan dipercaya orang lain. Baik, kita sudah selesai membahas tentang jujur dalam bermuamalah. Bapak harap kalian berperilaku jujur dimanapun dan kapanpun. Nanti kita akan dipercaya orang lain. Agar lebih memahami tentang materi jujur, silakan kerjakan tugasnya di halaman 33. Silakan dilihat tugasnya. Nanti dikerjakan ya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kali ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.